Oke, berjumpa kembali kita di part ketiga mata kuliah kembang komputer mengenai data backup sama disaster recovery ya. Nah, part yang ketiga itu akan berbicara mengenai data enkripsi ya. Nah, securing backup on storage device with enkripsi ya. Nah, jadi enkripsi itu bisa kita gunakan juga pada proses backup di device-nya kita ya. Dikatakan di sini adalah encryption is converting the backup data to a format that is not recognizable. Nah, jadi enkripsi adalah ya proses melakukan convert backup datanya ke sebuah format yang tidak bisa dikenali ya. Jadi pengecakan ke file-file ataupun format yang tidak bisa kita kenali. Though making backup on external storage media is safe and reliably, the external media may still be stolen or corrupt ya, making it impossible to restore the data. Nah, jadi dikatakan di sini kalau walaupun kita sudah melakukan backup di media storage yang eksternal kita itu aman ataupun tersedia seperti itu, hard disk yang kita gunakan itu bisa tercuri ya ataupun bisa menjadi rusak ya. Menjadikannya itu apa ya, peluangnya untuk dilakukan restore ataupun backup itu adalah impossible ataupun menjadi lebih rendah ya, karena resiko tercuri ataupun resiko korupnya tadi. Kemudian encrypt the data on the storage device such as an USB drive in order to protect it. Jadi kita harus melakukan encrypt data pada device-device penyimpanan kita seperti USB untuk mengamankannya ya. This makes the data present in the storage device unusable for anyone that is not authorized to use the device ya. Jadi orang-orang yang tidak berhak akses, jika dia akses media penyimpanan kita yang tadi, dia tidak akan bisa untuk buka ataupun akses. Ya. Kemudian make use of the encryption tools such as TrueCrypt to encrypt the backup data. Nah, jadi kita bisa menggunakan tool tambahan untuk melakukan encrypt pada data backupnya kita. Nah, ini adalah bentuk ataupun tampilan dari aplikasi TrueCrypt ya. Bisa dicoba nanti sendiri. Kita lanjut. Nah, untuk yang modul mengenai macOS, backup sama restore, mungkin kita akan melihat secara sekilas saja karena memang bukan ataupun belum familiar penggunaan macOS di sini. Ya. Nah, ini adalah aplikasi Time Machine untuk backup ya dari Apple-nya dia. Kemudian kita bisa melakukan settingnya, kemudian bagaimana proses ataupun restore-nya menggunakan Time Machine-nya, ya, proses atau tata caranya. Baik, berjumpa kembali bersama saya di part keempat dari mata kuliah kembang komputer mengenai data backup sama disaster recovery ya. Nah, jadi part berikutnya adalah tool-tool yang akan kita pakai dalam proses backup data apa aja ya. Nah, kita bisa menggunakan Acronis True Image Home. Kemudian kita bisa menggunakan Nova. Nah, itu adalah mereknya. Acronis, Nova. Nah, ini ada banyak lagi untuk Windows ya. OS Windows. Nah, ini ada banyak lagi. Nah, untuk yang Mac OS itu toolnya berbeda ya. Jadi kita bisa download sendiri yang lain. Smart Backup, nama tool untuk backup di OS Mac ya. Nah, ini ada beberapa juga yang lainnya. Baik, bertemu kembali bersama saya pada part yang keempat ya dari mata kuliah kembang komputer mengenai data backup sama disaster recovery ya.
Nah, jadi modul kali ini adalah berbicara mengenai tool-tool yang akan kita pakai untuk melakukan recovery data. Nah, yang pertama dari OS-nya Windows, kita bisa menggunakan software recover my files, ya. Kemudian ada is-as data recovery wizard. Kemudian ada tool-tool yang lainnya, bisa dilihat sini. Dan yang lainnya. Terus ada Boomerang untuk OS Mac ya. Terus ada Virtual Lab dan seterusnya. Jadi saya berharap kalian bisa memahami materi yang saya berikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share, kemudian subscribe ya, berlangganan, dan juga bisa bunyikan tombol lonceng notifikasi supaya bisa mengetahui ya video-video secara update ya. Kemudian kalian juga bisa mengomentari video ini jika memiliki pertanyaan ya, atau japri ke saya, atau kita bisa omongkan di WA grupnya kita ya. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kali ini.